Hadis yang akan kita kaji subuh ini ada disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat." Maukah aku tunjukkan suatu amal? Amal ini yamhu bihil khataya, menghapuskan dosa yang lalu, wa yarfa' bihid darajat, dan mengangkat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentulah ucapan ini sesuatu yang amat sangat diharapkan oleh para sahabat Nabi. Kita tahu sahabat Nabi ini mereka hidup tak hanya bergelimang, berkubang dosa. Dari mulai menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, menyembah benda-benda keramat, mengagungkan pohon besar, mengundi nasib, percaya kepada burung, percaya kepada peramal. Ini dosa kepada Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah. Ditambah lagi dosa minum khamar, berzina, berjudi, ghibah, namimah, belum lagi dosa angkuh, sombong, semualah. Membunuh orang. Ada mereka yang habis usianya untuk berperang, saling bunuh, membunuh, dan lain sebagainya. Ini pekerjaan-pekerjaan orang kafir Quraisy dan Arab pada umumnya. Ketika mereka masuk Islam, maka yang mereka inginkan adalah membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang haus akan ampunan Allah ini ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan suatu amal ma yamhullahu bihil khataya, yang sanggup dapat menutupi, mengampuni dosa kamu yang lalu, wa yarfa' bihid darajat, dan dapat menaikkan derajat kamu di sisi Allah." Ini orang sampai pada titik awal, titik nol. Tak ada lagi harkat martabatnya di hadapan Allah Ta'ala karena perbuatan dari mulai syirik sampai membunuh, sampai makan riba. Riba memang sudah pekerjaan mereka. Membunuh memang sudah profesi mereka. Melakukan perbuatan zina, minum khamar, sampai-sampai ketika turun ayat pengharaman khamar, penuh parit-parit kota Makkah dan Madinah. Karena ketika itu mereka menumpahkan cairan anggur, cairan kurma, dan cairan kismis yang menjadi minuman mereka, minuman favorit orang Arab. Ketika mereka yang dalam keadaan level paling bawah di mata Allah Ta'ala, lalu Nabi SAW tawarkan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, seseorang yang sangat haus di tengah gurun pasir, di tengah panas terik, lalu Nabi tawarkan, "Maukah kamu aku berikan air dingin yang segar?" Tentulah amat sangat diinginkan oleh orang-orang Arab Quraisy dan non-Quraisy pada saat itu. Itu yang ditawarkan Nabi SAW. "Ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan ala sesuatu ma yamhullahu bihil khataya, amal ini bisa menutupi, mengampuni dosa kamu masa lalu kamu yang begitu hitam kelam, wa yarfa' bihid darajat, tak hanya sekedar masa lalu tapi untuk masa yang akan, yarfa' bihid darajat, dan mengangkat derajat tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Maka apa jawab sahabat? Qalu, mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya, kami amat sangat menginginkan itu." Apa dia amal yang dapat menutupi dosa masa lalu dan mengangkat derajat kami di masa yang akan datang? "Bala ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan itu." Apa dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menyebutkan beberapa amal. Dalam hadis ini ada 3 amal yang disebutkan Nabi SAW. Inilah yang akan kita kaji insyaAllah beberapa menit ke depan. Yang pertama kata Nabi SAW, isbaghul wudu alal makarih. Isbagh, menyempurnakan. Itmam, makna kata isbagh, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu. Kapan wudu itu disempurnakan? Alal makarih, pada saat-saat tak menyenangkan. Makarih, kita selalu menyebut makruh, bentuk jamaknya makarih. Sesuatu yang tak menyenangkan. Kapan itu? Pada saat kondisi musim dingin, yang sangat dingin. Ketika dingin orang takut menyentuh air. Kalau sudah sampailah musim dingin, li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita was-saif. Syita itu musim dingin, saif itu musim panas. Kalau panasnya sangat panas, dinginnya sangat dingin. Bahkan di beberapa tempat waktu itu perjalanan mereka negeri Syam dan negeri Yaman, di negeri Syam itu turun salju. Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu turun salju. Ketika turun salju musim dingin, maka wudhu tak sempurna karena air dingin. Ini yang disebutkan Nabi SAW, isbaghul wudhu
wudu tetap sempurna alal makarih, pada saat kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi tak menyenangkan ini sifatnya umum. Bisa jadi saat musim dingin, tapi kita tak ada musim dingin. Bisa jadi saat orang tergesa-gesa, maka tak jarang kita tengok orang wudunya sembrono saja, sembarangan saja. Banyak anggota wudu yang tak terkena air, tapi karena mau cepat-cepat tak lagi memperdulikan. Yang diajarkan Nabi SAW, yang pertama adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu alal makarih, dalam saat-saat kondisi yang tidak menyenangkan. Contohnya pada zaman Nabi adalah musim dingin yang membuat orang takut menyentuh air sehingga wudunya tak sempurna. Apa makna wudu ini? Wudu maknanya adalah al-hasan. Jadi padanan kata wudu hasan. Hasan artinya baik. Mengapa disebut wudu itu baik? Karena banyak kebaikan di dalamnya. Makna lain dari kata wudu adalah an-nazafah. Nazafah artinya kebersihan, karena di dalamnya terkandung kebersihan. Jadi makna wudu adalah al-hasan, baik, nazafah, kebersihan. Kalau dibaca dengan dhammah, wudu, dua itu maknanya. Tapi kalau dibaca dengan baris fathah, wawnya baris fathah, wudu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Nah, oleh sebab itu ada istilah kita mengambil air sembahyang. Nah, ini masuk unsur agama lain di dalamnya, menyembah sang hyang, agama nenek moyang sebelum. Tapi ketika Islam datang, maka makna air yang dipakai untuk berwudu itu disebut dengan wadu. Wudu dan wadu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam wudu mengapa disebut di dalamnya ada nazafah, kebersihan? Di dalamnya tak hanya kebersihan zahir, tapi juga kebersihan batin. Kalau tentang salat, ayatnya umum saja. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Tak ada disebutkan ada rakaat pertama, rakaat kedua, ada sujud, ada tasyahud, ada i'tidal, tak ada. Tapi khusus masalah wudu itu disebutkan lengkap urutannya di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Jelas batasannya, disebutkan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Kepala tak dibasuh, tapi diusap. Penggunaan kata untuk wajah, fagsilu untuk kepala, wamsahu ada yang diusap, ada yang dibasuh. Kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki sampai ke mata kaki. Jadi jelas betul dalam ayat Al-Quran. Adapun penjelasannya, karena Al-Quran ini diturunkan Allah Ta'ala, penjelasannya lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad, litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan kepada manusia. Wuduknya sudah jelas, wajah, tangan, kepala, kaki. Bagaimana detailnya? Maka dijelaskan Nabi SAW. Hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudhu ini diriwayatkan oleh Utsman ibn Affan. Dijelaskan oleh Utsman bagaimana wudhu Nabi SAW. Maka Utsman minta bawakan air satu bejana, lalu kemudian beliau membasuh kedua tapak tangannya. Tangannya dia basuh, setelah itu dia masukkan fa'adkhala yaminahu, dia masukkan tangan kanannya, lalu dia tak langsung membasuh wajah seperti yang ada dalam ayat Al-Quran, tapi dia dului dengan fatamat madha wastansyaqa. Tamat madha berkumur-kumur, wastansyaqa istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian setelah itu beliau membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kepala, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Di akhir hadis kata Utsman bin Affan, man tawadda'a wudu'i hadza, siapa yang berwudu semacam seperti wuduku ini, wala yuhaddis biha wala yuhaddis nafsahu, tidak setelah antara wudu dengan salat itu dia tidak ada bercerita apa-apa dan tidak ada terlintas apa-apa di hatinya. Tapi makna terlintas di sini menurut ulama terlintas urusan duniawi. Kalau urusan yang akhirat, masalah akhirat, bagaimana nanti di alam barzakh meniti siratal mustaqim, apakah solat ini nanti khusyuk atau tidak, itu tak masalah. Tak terlintas urusan dunia, maka kata Utsman ibn Affan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka insyaallah Allah akan ampuni dosanya
yang lalu. Ini jelas hadis tentang masalah wudu. Wudu tidak hanya sebagai kebersihan yang bentuk nampaknya fisik, tapi juga wudu adalah kebersihan batin. Mengapa demikian? Karena dalam hadis disebutkan orang mukmin yang berwudu, seorang muslim yang berwudu, maka disebutkan dalam dua hadis. Satu hadis riwayat Muslim, satu hadis riwayat Nasa'i, kharajat minhu khatayahu. Kharajat artinya keluar, khatayahu dosa-dosanya. Ketika dia usap wajah, keluar dosa kesalahan dari wajahnya, matanya, mulutnya, hidungnya. Ketika dia basuh tangan, maka keluar kesalahan, dosa-dosa tangannya. Ketika dia basuh kepala, maka keluar dosa kesalahan kepalanya. Ketika dia basuh kaki, maka keluar kesalahan dosa kaki. Hadis sahih. Oleh sebab itu ketika orang berwudu, maka sesungguhnya dia tidak sedang membersihkan bentuk fisik zahir, kotoran yang tampak saja, tapi juga dia sedang membersihkan penyakit, dosa, kesalahan batin yang tak tampak oleh mata, yang pernah dilakukan. Itulah makanya Nabi katakan, aku tunjukkan suatu amal kepada kamu, dapat menutupi, mengampuni dosa kamu yang lalu, dan menaikkan derajat tingkatan kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.